Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanakallah, la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan kiram, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita dan masih izinkan kita untuk menjawab seruan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fasma'u li dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, jika diserukan kepada kalian untuk mengingat Allah di hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah. Tinggalkan seluruh aktivitas jual beli. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui, kata Allah. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita untuk menjawab seruan ini dengan jawaban yang sama. Sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah, kami taati. Di mana banyak di antara saudara-saudara kita yang seiman yang hari ini seruan Allah ini masih diabaikannya. Terlepas apakah karena kelalaian maupun karena aktivitas yang lain, termasuk juga ujian dan rasa sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti memanggil kita, memisahkan tubuh dari nyawa kita, memisahkan raga dengan ruh kita, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita menjawab seruan Allah ini dengan jawaban yang sama, yaitu sami'na wa ta'na. Dan berharap pula kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bukan hanya seruan untuk melaksanakan ibadah Jumat saja yang kita jawab dengan jawaban sami'na wa ta'na, tapi seluruh seruan-seruan Allah di dalam Al-Qur'an juga kita jawab dengan jawaban sami'na wa ta'na. Karena banyak seruan Allah di dalam Al-Qur'an hari ini yang belum mampu kita terapkan, belum mampu kita jalankan, terlepas apakah karena ketidakmampuan atau karena ketidakmauan. Yang itu semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kata Allah. Kami menghidupkan kalian setelah mati kalian, dan kami akan tanya, kami catat apa yang kalian lakukan dan bekas amal apa yang kalian tinggalkan, termasuk bagaimana kita menyikapi setiap perintah dan titah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan kita tidak mampu, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, telah memberikan statement resmi di dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin kami taklif kalian, baik itu dengan perintah maupun dengan larangan, illa wus'aha, kecuali kami telah ukur kalian mampu melaksanakannya. Hanya saja mungkin kalau hari ini kita belum melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena ketidakmampuan, mungkin karena kelalaian kita tergoda oleh bujuk rayu setan. Baik setan dalam wujud manusia maupun setan dalam wujud jin. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah Jumat rahimahullah.
Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Berharap kita mudah-mudahan baginda yang mulia Rasulullah SAW berkenan mengakui kita menjadi bagian dari umatnya, yang dengan pengakuan tadi ada harapan bagi kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Patut kita khawatir, patut kita mengeri. Karena apa? Ternyata di dalam hadisnya Rasul yang kita kenal sangat cinta kepada umatnya beberapa kali mengeluarkan statement laisa minna atau laisa minni, bukan golonganku atau bukan kelompok kami, kata Rasulullah SAW. Ana ghairu minhum, aku bukan bagian dari mereka. Pengingkaran dari baginda Rasulullah SAW menjadi bagian dari kelompok Rasulullah SAW ini merupakan batasan, warning, kita tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Siapa mereka? Salah satunya adalah mereka yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Siapa lagi? Mereka yang tidak cinta kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengingkari dia sebagai bagian dari umatnya. Kalau sudah diingkari, maka mustahil kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Padahal kita tahu bahwa syafaat dari baginda Rasulullah SAW adalah jalan tol kita mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berharap dari amal ibadah kita, sungguh rasanya jauh panggang dari api. Jauh harapan kita mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Salat kita jauh dari kata khusyuk. Sedekah kita jauh dari kata ikhlas. Ibadah-ibadah kita yang lain juga jauh dari kata sempurna. Bahkan lebih sering kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu karena kelalaian maupun karena kemalasan kita, termasuk juga karena ketidaktahuan kita. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harapan besar kita agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, agar mudah langkah kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu bisa termakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini kami mengingatkan diri kami sendiri khususnya dan kita semua pada umumnya untuk mewujudkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah keyakinan di balik perintah Allah pasti ada kebaikan dan di balik larangan Allah pasti ada keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa anta tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau membenci sesuatu tapi itu baik bagimu, dan boleh jadi kau mencintai sesuatu tapi ada keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kau tak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, harusnya ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang Maha mengetahui, tahu apapun yang diperintahkannya, pasti ada kebaikan, walaupun mungkin kadang-kadang bertentangan dengan hawa dan nafsu kita. Ikhwanul kiram, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, miris hari ini tidak jarang di kalangan kaum muslimin ada yang merasa lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Miris rasanya ada di kalangan kaum muslimin hari ini lebih percaya kepada makhluk ketimbang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau kita merenungkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 8 yang kami bacakan di awal tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan statement yang cukup mengerikan, cukup menakutkan bagi kita orang yang mengaku beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, banyak orang yang mengaku beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka itu sungguh tidak beriman, kata Allah. Perimanan dia tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi warning bagi kita, menjadi pembelajaran bagi kita. Apakah kita termasuk golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini yang terjadi, naudzubillah min zalik, sungguh
harapan kita mendapatkan jannah Allah itu jauh. Maka ini harus kita waspadai, menjadi pertimbangan, menjadi hisab kita hari ini. Apakah kita termasuk orang yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang diakui keimanannya. Maka tinggal kita cross check kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mewujudkan iman kita dalam wujud apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasdiqu bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Pembenaran di dalam hati sebagai sebuah keyakinan, pengucapan di dalam lisan sebagai sebuah pengakuan, dan pengamalan dalam perbuatan sebagai bukti nyata dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cross check masing-masing. Bagaimana kita memperlakukan Allah Subhanahu wa taala? Benarkah Allah sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita, atau Allah hanya sebatas simbol ketuhanan, tidak kita jadikan benar-benar Tuhan dalam hidup kita? Cara ngeceknya gampang. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Apakah yang kita jalani hidup kita selalu mempertanyakan izin Allah atau tidak? Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Bagaimana kita berlaku ekonomi kita? Allah katakan wa ahlallahu al-bai' wa haramur riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Pertanyaannya, apakah masih ada transaksi ribawi yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita? Kalau masih ada, maka kita termasuk orang yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Kadang-kadang miris rasanya. Ada orang yang beralasan bahwa terpaksa untuk beli mobil, terpaksa untuk beli rumah. Padahal ini bukan keterpaksaan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti mengatakan darurat di dalam Islam itu baru kena jika itu membahayakan nyawa atau membahayakan tubuh. Kalau kita tidak punya mobil, nggak akan mati kita. Nggak punya rumah, nggak mati kita. Jadi bukan sebuah kebahayaan di sana. Sehingga tidak dikatakan darurat kita meminjam di rentenir, darurat kita meminjam di perbankan yang ada ribawinya. Maka kalau kita lakukan itu, kita sedang menunjukkan kepada Allah, kita tidak benar-benar membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki? Tidakkah kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Tidakkah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan prasyarat di awal hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Hal ini tertuang di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 yang sering kita kenal dengan ayat 1000 dinar. Kita baca ayatnya, sayang sekali aplikasinya tidak kita jalankan. Ikhwanul kiram, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperlakukan Rasulullah SAW? Itu juga bagian wujud dari keimanan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fantahu wa ma nahakum anhu fakhudhu." Apapun yang diperintahkan Rasul maka ikutin, maka apapun yang dilarangnya tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Salah satu dilarang oleh Rasulullah SAW yang ini diabaikan oleh umat Islam, bahwa Rasulullah SAW melarang kita melakukan aktivitas ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan, kecuali hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Apa? Pendidikan, perdagangan, kesehatan, haji dan umroh. Kenyataannya hari ini hampir seluruh aktivitas laki-laki dan perempuan itu campur baur. Bukan perkara-perkara yang dibenarkan syariat, bahkan di perkara yang diharamkan syariat pun terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Rasulullah SAW itu menegaskan di dalam hadisnya untuk melarang laki-laki dan perempuan untuk ikhtilat, bersepi-sepian. Kenyataannya hari ini, kalau kita lihat di malam minggu, hampir semua remaja muslim, laki-laki dan perempuan ikhtilat, bersepi-sepian, berdua-duaan dalam aktivitas yang namanya pacaran. Dan sayangnya banyak orang tua menjadi fasilitator untuk kemaksiatan yang demikian. Maka pertanyaan kita, apakah kita sudah betul-betul yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW? Ikhwanul kiram, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Masih banyak perkara lain yang ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum." Berhukumlah kalian dengan apa yang diturunkan Allah, jangan kalian ikuti hawa nafsu kalian. Hari ini ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sudahkah kita jadikan aturan kehidupan kita ini aturan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah syariat Allah, syariat Islam kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk dalam bernegara hari ini? Ternyata tidak. Dengan berbagai macam alasan pembenaran yang kita munculkan. Salah satu yang alasan klise yang kita katakan bahwa negara kita bukan negara Islam, penduduk kita bukan Muslim semua. Kalau ini sebuah kebenaran, maka Rasul SAW adalah pelaku kesalahan pertama. Kenapa? Rasulullah SAW menerapkan Islam di Madinah. Saat itu Madinah bukan Muslim semua. Bahkan mayoritas Madinah adalah orang-orang Yahudi. Tapi Rasulullah SAW tetap menerapkan Islam di sana. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kehadiran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, orang yang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, harusnya tidak ada keraguan di dalam hatinya. Kalaupun Islam diterapkan, insya Allah ada jaminan bahwa orang-orang non-Muslim tidak akan diganggu. Mereka akan dibiarkan beribadah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Silakan mereka beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Tidak diganggu sama sekali. Inilah jaminan dari Islam. Dan sayangnya hari ini banyak umat Islam tidak percaya dengan jaminan Allah ini. Lantas, masih beranikah kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas masihkah berani kita mengatakan mengucapkan la ilaha illallah? Hati-hati ikhwanul kiram. Imam Ali karamallahu wajhah, menantu Rasulullah SAW, itu telah mengatakan kepada kita, celakalah orang yang kalimat syahadatnya lebih paham Abu Jahal ketimbang dirinya. Abu Jahal menolak syahadat karena dia tahu konsekuensinya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mau tidak mau, suka tidak suka, apapun perintah Allah itu dijalankan, apapun larangan Allah itu ditinggalkan. Dan dia paham betul ketika mengucapkan Muhammad Rasulullah SAW, artinya dia menjadikan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai ikutan dia. Berbeda kita hari ini, banyak orang yang sederhana, gampang mengucapkan syahadat, tapi ketika disuruh untuk menutup aurat saja, itu berbagai macam alasan. Disuruh meninggalkan riba, berbagai macam alasan dimunculkan. Lantas di mana ucapan la ilaha illallah yang diucapkan? Maka benar statement dari Allah ini menjadi warning, peringatan bagi kita. Apakah kita benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena ingat ikhwan fillah, apapun yang kita lakukan hari ini akan berimbas kepada hari akhir kita. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu bagian amal pun yang dilepas dari hisaban Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Setiap amal walaupun sebesar zarah akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kebaikan maka ditimbang sebagai kebaikan. Kalau keburukan akan ditimbang sebagai keburukan. Dan kita paham betul bahwa ketika kita melakukan amal, saat kita bersama dengan manusia maupun saat kita bersendirian, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan mata-mata di dalam bagian tubuh kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kata Allah. Di ayat yang lain di surat Yasin, Allah mengatakan kepada kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti suatu masa ketika kami menghisap kalian, kami akan tutup mulut kalian. Yang akan berkata tangan kalian, kata Allah. Yang akan bersaksi kaki kalian. Maka ikhwanul kiram, sadari bahwa kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sadari bagian tubuh kita akan menjadi saksi yang bisa menjadi pemberat dan bisa menjadi peringan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham, siapkan diri sebelum Allah menghisab kita, maka hisablah diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mungkin selamat nanti dari hisab Allah atau kalau tidak? Kalau masih belum selamat dari hisab Allah, maka kesempatan hidup ini masih diberikan Allah, maka bertobatlah. Jangan sampai nanti kita menyesal setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan berapa banyak orang yang menyesal. Ada yang menyesal bahkan meminta agar Allah Subhanahu wa taala dulu ketika kehidupan dunia dia diciptakan sebagai batu, saking menyesalnya dia diciptakan sebagai manusia. Jangan sampai kita orang-orang yang sudah sampai syariat ini termasuk nantinya sebagai orang-orang yang menyesal kemudian.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menjadi pembelajaran dan pendidikan khususnya dan kita semua pada umumnya. Dan mudah-mudahan kita berharap ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, Allah panggil kita sebagai panggilan sayangnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah kafa wa salatu wassalamu Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa min alladhi ittiba'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanakallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh siapapun yang bernama manusia pasti merugi kecuali mereka yang beriman dan mereka yang berhasil mewujudkan imannya dalam wujud amal salih, dan mereka yang saling mengingatkan saudaranya kepada yang hak, dan mereka yang saling mengingatkan kepada kesabaran. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Allahumma izzatul Islam wal muslimina wa ahla wa tuzhil kufari wal musyrikina wa ahla bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bi iqamati daulatil khilafah rasyidatan ala minhajin nubuwah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi biladil muslimina khassah fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan ikhwanana fi biladina Indonesia khassah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.